Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa Raken Prasaja TV channel, untuk hari ini kita bahas tentang jenis dan aturan puasa dalam budaya Jawa. Di studio, di tempat kita ngobrol, ada beberapa warga atau anggota yang mewakili anggota lain yang tidak bisa hadir di seluruh Nusantara. Di samping kanan saya ada Mas Mulyono dari Trenyang, terus ada Mbah Samino dari Samigedi. Di sebelah kiri saya ada Pak Saman juga dari Samigedi, Pak Wito dari Sumber Bojong, dan Mbah Samidi juga dari Samigedi. Para pemirsa yang saya hormati, kita akan membahas tentang jenis dan aturan puasa di dalam budaya Jawa, supaya nantinya masyarakat itu menjadi paham, karena selama ini banyak sekali yang ingin tanya tentang puasa di dalam budaya Jawa. Di dalam budaya Jawa ada puasa atau tidak, bagaimana tata caranya, sehingga kemarin banyak yang bertanya lewat kita, lewat Jabri kita, mulai dari saudara kita yang ada di Jogja, yang ada di Bekasi, terus ada yang dari Sibulga, itu tanya, sehingga kita malam ini kita bahas. Nah, kita mulai dari yang hadir supaya terjadi dialog. Kita mulai dulu dari Pak Wito, silakan Pak Wito. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanyakan hal budaya Jawa. Di dalam budaya Jawa itu apakah ada puasa? Sampun, Mbak Wito, udah? Udah. Terima kasih Pak Wito. Ini ada pertanyaan bagus para pemirsa. Sebenarnya di dalam budaya Jawa itu adakah tradisi puasa? Karena selama ini yang terkenal puasa ini kan puasa Ramadan, puasanya agama Islam. Nah, di dalam budaya Jawa itu sebenarnya ada nggak tradisi puasa? Kalau dilihat dari bahasanya, bahasa puasa itu malah sebenarnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno dari kata upawasa. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam, itu bukan puasa, tetapi siam atau saum. Ya. Siam itu di dalam agama Islam. Kalau puasa sendiri sebenarnya malah bahasa Jawa. Sehingga tentu di dalam budaya Jawa ada tradisi puasa. Puasa itu sendiri dari bahasa Jawa kuno. Sehingga tradisi puasa sudah sejak dulu ada. Itu jadi supaya masyarakat paham ternyata memang puasa itu asli dari budaya Jawa. Selanjutnya kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan lain lagi dari Mbah Samino. Nah, silakan Mbah Samino. Rahayu. Kalau pada agen, nah saya mau tanya pada Bapak ya, yang ini yang setujuan dengan apa sih dan tujuannya puasa dalam budaya Jawa, dan bagaimana juga tata cara yang harus kita bisa melaksanakan puasa-puasa itu, seperti itulah. Ya, terima kasih Mbak Samino. Apa tujuannya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang tujuan puasa, hampir semua agama ataupun di dalam budaya Jawa ini ada kesamaan. Tujuan puasa secara hakikat itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Itu tujuan utamanya puasa.
Nah, tapi bagaimana tata caranya? Apakah di dalam budaya Jawa itu ada tata cara tersendiri cara berpuasa? Kalau di dalam sebagai contoh, kalau di dalam agama Islam kan aturan puasa ini kan menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Sehingga banyak di antara kita yang muslim itu dia ada sahur dan ada berbuka puasa. Siang tidak makan, ini aturannya di dalam agama Islam. Tetapi kalau aturan puasa di dalam budaya Jawa, ini aturannya adalah bagaimana menyeimbangkan 4 anasir alam yang ada di tubuh kita selaku mikrokosmos atau selaku jagat cilik, supaya seimbang dengan 4 anasir alam yang ada di makrokosmos atau jagat gede atau alam semesta. Itu tata caranya. Nah, bagaimana kita harus mampu menyeimbangkan 4 anasir alam tadi, dan apa itu 4 anasir alam itu apa saja? 4 anasir alam itu kalau di dalam budaya Jawa disebut anasir tanah, anasir api, anasir air, dan anasir angin. Nah, 4 jenis anasir alam tadi, kalau selama ini saya coba dengan bahasa lain, kalau anasir tanah itu saya sebut sebagai anasir karbon, anasir air itu adalah anasir hidrogen, anasir api adalah anasir nitrogen, dan anasir angin itu adalah anasir oksigen. Di alam semesta ini ada anasir air atau hidrogen, ada anasir api atau nitrogen, ada anasir tanah atau karbon, dan ada anasir angin atau oksigen. Nah, dalam tubuh manusia pun juga sama. Tubuh manusia selaku mikrokosmos atau jagat cilik juga ada 4 anasir alam tadi. Nah, bagaimana kita mampu menyeimbangkan 4 anasir alam tadi? Kalau 4 anasir alam tadi ada yang berlebihan atau kekurangan, pastilah tubuh manusia tidak sehat. Sehingga kalau tidak sehat tentunya juga tidak akan mampu untuk konsentrasi supaya mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai contoh begini, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi anasir nitrogen, anasir api, entah itu yang terkandung di dalam daging atau sayur-sayur yang mengandung nitrogen seperti bayam, seperti kubis, ya, atau seperti seperti melinjo, tentunya kalau ini kelebihan anasir nitrogen tentu akan mengakibatkan kolesterol tinggi ataupun darah tinggi. Nah, kalau kolesterol tinggi dan darah tinggi tentunya ya kita sulit untuk berupaya komunikasi dengan Sang Maha Hidup. Jadi hidup kita itu tidak akan mampu atau kesulitan untuk komunikasi dengan Sang Maha Hidup kalau 4 anasir alam tadi ada yang berlebihan ataupun ada yang kekurangan. Ini tata caranya bagaimana kita harus seimbang dan mampu menyeimbangkan 4 anasir alam tadi. Sehingga ketika melihat tata cara, aturan mainnya puasa di dalam budaya Jawa ini sangat ilmiah, sangat rasional. Sehingga beberapa waktu yang lalu, sekitar beberapa tahun yang lalu, kita pernah bekerja sama dengan FKUB, Forum Komunikasi Antarumat Beragama. Kita waktu itu siaran di salah satu TV lokal di Malang, tetapi di bawah naungan TV nasional waktu itu. Kita membahas tentang aturan main atau normatifnya puasa. Ini ada salah satu wakil dari agama Konghucu waktu itu, Bun Suanton dari Kelenteng Enan Kiong mengatakan kepada kita bahwasanya aturan main puasa di dalam budaya Jawa itu sangat lengkap.
Dan waktu itu ada salah satu pengurus kita, salah satu orang kita itu dokter Tandia itu mengatakan ternyata aturan main puasa di dalam budaya Jawa itu sangat relevan dengan dunia medis, sangat rasional dengan dunia medis. Karena walaupun kita ini menahan lapar dan haus berhari-hari, berbulan-bulan, tetapi kalau yang dikonsumsi itu banyak mengandung nitrogen, tentunya kita sulit untuk pengendalian hawa nafsu kita, sulit untuk pengendalian emosi kita. Kalau nafsu kita tidak terkendali, emosi tidak terkendali, otomatis ya kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Sang Maha Hidup. Sehingga puasa, aturan main puasa di dalam budaya Jawa itu sangat-sangat rasional, ilmiah, relevan dengan dunia medis, dengan dunia kesehatan. Ini Mbak Samino. Kita lanjut, ada dari pertanyaan lain, silakan. Rahayu. Ini pertanyaan saya ini sebetulnya agak jauh dengan beliaunya. Saya ingin tanyakan bab masalah dalam puasa, ya, dalam puasa budaya Jawa. Kapan waktunya puasa? Istilahnya hari apa biasanya mulai atau diwiwiti? Terima kasih Mas Mulyono. Barangkali juga mewakili dari pertanyaan pemirsa lain. Barangkali bertanya, kalau di dalam agama Islam itu kan waktunya puasa itu kan yang puasa wajib itu kan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu waktunya puasa wajib di dalam agama Islam. Nah tentunya di dalam budaya Jawa itu kapan waktunya puasa? Yang wajib dan yang tidak wajib kan begitu. Kalau kita tidak bisa menyamakan dengan agama tentunya, tetapi juga ada kemiripan walaupun tidak sama. Nah kalau di dalam budaya Jawa, kapan waktunya puasa? Yang wajib dan tidak wajib. Yang puasa wajib di dalam budaya Jawa itu adalah puasa weton. Ini wajib. Nah bagaimana yang tidak wajib? Yang tidak wajib itu waktunya puasa tentunya umpamanya kita ada keinginan. Nah terus kalau kita punya keinginan, kita tuh puasanya bagaimana? Waktunya kapan? Di dalam budaya Jawa ada banyak tentang aturan kapan puasa. Mulai dari puasa Neptu 40. Di dalam budaya Jawa itu hari itu ada Poncoworo, ada Saptoworo. Di situ ada neptunya. Jadi para pemirsa bisa dibuka di tayangan kita yang menjelaskan tentang kalender Nusantara supaya nanti lebih paham. Tetapi sedikit kita jelaskan, namanya Saptoworo meliputi hari Radite, Somo, Anggoro, Budo, Respati, Sukro, Tumpak. Ini Poncoworo, Saptoworo. Kalau orang mengenalnya adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Radite atau Minggu itu neptunya adalah 5. Senin neptunya adalah 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Kalau Poncoworo itu adalah Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi, hari pasaran. Paing neptunya 9, Pon neptunya 7, Kliwon neptunya 8, Wage neptunya 4, Legi neptunya 5. Nah ini lebih jelas nanti pemirsa bisa menyimak di tayangan kita yang terkait dengan kalender Nusantara. Nah ini yang terkait dengan puasa tadi. Jadi puasa itu ada neptu 40. Jadi ada 3 hari berturut-turut yang jumlah neptunya 40.
Ini yang banyak dipahami oleh masyarakat kita. Katanya neptu 40. Poso petang puluh dino diringkes menjadi 3 hari katanya. Sebenarnya tidak demikian. Ya tidak diringkes ya. Memang puasanya 3 hari yang neptunya 40. Bukan dalam artian 40 hari diringkes jadi 3 hari. Ini yang banyak dipahami dan dilaksanakan oleh para masyarakat, oleh masyarakat banyak ketika dia memiliki keinginan-keinginan tertentu. Terus sebenarnya ada lagi yang lebih hebat sebenarnya dari neptu 40, tapi banyak orang yang selama ini kurang memahami, yaitu poso neptu 45. Kalau puasa neptu 40 itu masih banyak, dalam 1 bulan itu bisa ditemukan bisa 3 kali atau 2 kali, 4 kali. Tetapi kalau neptu 45 itu cuma sekali. Bahkan kadang-kadang dalam 1 bulan tidak ditemukan neptu 45. Ini yang lebih kuat lagi sebenarnya. Cuman selama ini masyarakat jarang yang memahami ke sana. Itu nanti para pemirsa bisa dilihat sendiri di kalender dengan pedoman tadi, apa saja harinya yang neptu 40 dan apa saja harinya yang neptu 45. Itu waktu puasanya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan lagi. Silakan, Mbak. Kami tanyakan puasa dalam kelahiran. Kalau dijalankan itu apa manfaatnya? Terima kasih Mbak Samiti. Di sini adalah, mohon maaf pemirsa, kita di sini ini belajar bersama. Jadi bukan berarti saya menggurui semua. Ini hadir malah para sesepuh-sesepuh semua. Di sini kita belajar bersama. Bagaimana tentang puasa hari lahir? Kalau orang Jawa bilang poso weton. Itu untuk apa? Kenapa kok harus? Tadi saya katakan puasa weton itu katanya kok wajib. Tujuannya untuk apa? Manfaatnya bagaimana? Kenapa kok harus puasa? Pada waktu puasa weton tadi. Di dalam aturan dalam budaya Jawa, puasa weton itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena hari lahir kita atau weton kita itu adalah hari terbaik untuk kita, pilihan Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Barangkali ada yang membantah, itu kalau normal Pak, bagaimana kalau operasi? Walaupun itu operasi sesar, tetap bayi tidak mampu memilih hari lahirnya sendiri. Yang menentukan hari operasi sesar itu biasanya adalah orang tua dan para medis. Para medis pun biasanya juga rapat, mulai dari dokter kandungan, dokter ahli bedah, terus satunya lagi ada dokter jantung, ada dokter apa, biasanya sebelum operasi sesar itu rapat bersama. Biasanya paling nggak 3 ahli yang rapat sebelum melaksanakan operasi sesar. Tetapi di situ tetap sang anak manusia itu tidak mampu memilih hari lahirnya sendiri. Itulah sebabnya di dalam ajaran Jawa, puasa hari lahir atau weton itu hukumnya wajib. Kita semua wajib puasa weton. Karena itu adalah hari baik, hari terbaik kita, pilihan Tuhan. Nah, selain itu, kenapa kok pada hari lahir kita, weton kita kok harus puasa? Untuk apa? Kenapa kok harus puasa? Karena ketika bayi itu mau lahir, tubuh bayi tadi mengalami pelenturan tubuh. Bagi yang sudah dewasa pasti paham yang saya maksudkan. Kenapa? Karena
jalannya bayi, mulut rahim ibu kita itu lebarnya sangat sempit, sangat kecil. Walaupun taruhlah operasi sesar, itu dokter pun ketika merobek perut ibu kita, itu pun juga tidak lebar. Karena memang perut ibu kita cuma segitu, kalau dilebarkan, kalau disobek lebar otomatis kan sangat berbahaya. Jadi disobeknya pun juga kecil. Sehingga kalau bayi itu tadi tidak mengalami pelenturan tubuh, ya bayi kita nggak lahir, nggak mampu keluar karena jalannya bayi itu sempit. Walaupun dalam dunia medis dokter kandungan mengatakan ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 sampai pembukaan 5 atau 7. Tapi tetap kalau bayi tadi tidak mengalami pelenturan tubuh, itu bayi tidak bisa lahir. Nah, ketika hari lahir kita, pada beton kita itu kan tubuh kita mengalami pelenturan, tulang-tulang kita mengalami pelenturan. Berarti di sinilah ada sisi lemah kita. Sehingga bayi lahir itu biasanya batok kepalanya juga lembut, ya. Tulang-tulang lembut, lentur. Ini ada sisi lemah kita. Itulah kenapa di dalam ajaran budaya Jawa itu pada hari lahir itu wajib hukumnya untuk puasa. Karena di situ ada sisi lemah. Di sisi lain hari lahir adalah hari baik pilihan Tuhan, tapi di sisi lain kita sedang mengalami pelenturan tubuh. Itulah kita perlu puasa. Karena tadi di depan sudah saya jelaskan bahwasanya bagaimana puasa Jawa itu kita harus mampu menyeimbangkan antara 4 anasir alam di dalam mikrokosmos kita, jagat cilik kita, dengan makrokosmos atau alam semesta. Sehingga ketika tubuh kita sedang lentur, kita sedang mengalami kelemahan tadi, ini mampu bersinergi. Sehingga menjadikan tubuh kita menjadi kuat, energi-energi negatif itu tidak bisa masuk di dalam tubuh kita. Itu manfaatnya dan tujuannya seperti itu. Kenapa kita harus puasa weton? Kita lanjutkan lagi pertanyaannya, silakan. Kalau sudah menjalankan puasa kelahiran, itu nanti kalau sudah selesai itu dapat pemeterinya? Maksudku dibacain gitu. Oh, nggih ya. Di dalam tradisi Jawa memang ketika puasa weton itu biasanya dipetri. Sebenarnya kalau untuk dipetri itu walaupun tidak puasa tetap dipetri kalau weton ya. Nanti kita bahas di lain materi bagaimana tradisi wilujengan di dalam budaya Jawa. Karena di dalam budaya Jawa itu ada tradisi wilujengan. Saat ini banyak orang mengatakan selamatan. Nah, karena selamatan itu dari bahasa Arab. Kalau asli Jawa adalah wilujengan. Nah, wilujengan itu ada wilujengan manusia, ada wilujengan tumbuhan, ada wilujengan hewan. Jadi tradisi Jawa pun juga tradisi itu wilujengan tumbuhan ada. Medil pari atau tanaman lain itu ada wilujengan tanaman. Terus ada wilujengan hewan juga ada. Kalau wilujengan manusia ini juga dibagi 3. Wilujengan manusia di dalam kandungan ibu, ya, bayi di dalam kandungan ibu itu wilujengannya 8 kali. Tata caranya bagaimana nanti kita bahas di materi kita tentang wilujengan. Jadi di dalam kandungan itu wilujengannya 8 kali. Ketika mulai sudah lahir itu juga wilujengannya juga 8 kali. Setelah meninggal pun wilujengannya juga 8 kali. Dan semuanya sangat ilmiah, sangat rasional. Mamanya wilujengan bayi lahir bayi dalam kandungan itu menggambarkan bagaimana proses yang selama ini oleh dunia medis sama. Saya kasih sedikit
cuplikan atau bocoran. Mamanya wilujengan dalam kandungan 3 bulan. Kalau orang Jawa bilang wilujengan rahwono. Karena ketika wilujengan pertama tadi itu dari kata rahwana. Rah itu darah, ono itu adalah ada atau darah yang menggumpal. Ini ketika bertemunya sperma dengan ovum, sel telur ibu kita, ini kan darah menggumpal, itu namanya wilujengan rahwono. Nah setelah itu rahwono karena kepingin mendapatkan kesaktian supaya bisa hidup di dunia, dia mengalami melakukan bertapa di gua garpu ibu selama 100 hari. Kalau di dalam pewayangan Rahwana ini topo di Goh Karmo 100 tahun. Nah, ini sebenarnya adalah 100 hari. Nah, ini sedikit cuplikan, nanti pas kita membahas wilujengan kita bahas lebih tuntas lagi. Ini supaya pemirsa penasaran, kenapa kok ada wilujengan Rahwana? Kenapa kok diwilujengi? Karena pada waktu sperma bapak kita dengan sel telur ibu kita menyatu, terjadi darah yang menggumpal atau rahwana tadi. Ini kalau tidak anugerah Tuhan, yen ora rezekine yo ambyar. Ibu kita mengalami menstruasi kembali, keguguran. Ini perlunya kenapa kok perlu diwilujengi? Supaya darah menggumpal tadi terus berkembang. Sang Rahwana mampu bertapa di gua garpo atau rahim ibu kita selama 100 hari. Untuk selanjutnya mendapatkan anugerah dewa, anugerah Tuhan. Kesaktian sang Rahwana tadi menjadi dasa muka. Doso itu 10, muka itu ada urap saraf. Bagaimana sang calon bayi tadi itu tersuplai makanan dengan lewat 10 urap saraf. Ini kenapa kok perlu diselamati tadi, diwilujengi atau dipetri tadi. Nah, kita lanjutkan lagi, silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya. Saya mau menanyakan, saya sering mendengar di masyarakat banyak, di budaya Jawa, kok ada yang melakukan puasa Senin Kemis atau di dalam hari Senin atau hari Kemis, bilang puasa Senin Kemis. Dan ada lagi yang melakukan puasa ngerowok atau puasa ngerowok yang istilahnya tidak makan nasi selain nasi yang dimakan.